pagi yang biasa bagi Julian Karet. Ia adalah salah satu tokoh adat suku Afsia. Sebagai umat Kristiani, Julian bergegas menuju gereja untuk beribadah. Begitu pula dengan warga kampung Bariat lainnya. Mempercayakan hidup kita, nafas hidup kita ada di atas tanah itu, kita harus menyuarakan ketidakadilan, menyuarakan kasih Allah itu kepada kita semua. Pendeta menyisipkan pesan di tengah masyarakat kampung Bariat yang kini sedang melawan perkebunan kelapa sawit. Sedikit pun saya kepala suku tidak izinkan perusahaan yang merusak. Bukan saja kelapa sawit, perusahaan yang datang kalau menguntungkan masyarakat boleh. Kalau merusak masyarakat, Bapak sedikit pun tidak bisa. Kalau boleh bunuh saya. Dan saya punya keluarga dan suku ini kasih habis. Kalau negara ini ada aturan begitu. Karena pemerintah dia bikin, karena sebelum pemerintah, masyarakat adat sudah ada. Dan mereka putar sendiri. Hutan inilah yang dipertahankan mati-matian oleh Julian Karet dan masyarakat adat suku Afsia di kampung Bariat. Warga menggantungkan hidupnya dari sagu yang ada di kawasan ini. Bahkan, warga menyebut kawasan ini sebagai Dusun Sagu. Dusun Sagu ini milik bersama masyarakat adat suku Afsia. Sebab pohon sagu yang ada di sini tumbuh secara alami, bukan ditanam. Bubur sarus, bubur sarus, bubur sarus. Na'ain, na'ain, na'ain. Kowo maduk, kowo maduk, kowo maduk. Paprajan, paprajan. Ini adalah salah satu budaya yang disebut dengan menggel. Isinya berupa syair. Mrare soru, mrare soru, mrare soru. Syair yang berisi pengetahuan tentang kehidupan masyarakat dan hutan. Dan syair ini bercerita tentang hewan-hewan yang hinggap di pohon sagu. Alam dari sagu cinta itu yang tadi bilang sigitfa. Sigitfa karena alam begitu, barang putih tadi bilang bubur sarus. Karena dia tahu dia itu alam yang bilang sigitfa. Tidak lama kerja begini, jadi macam tadi 5 menit saja lihat itu. Sagu sudah luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa di semesta alam ini. Dari mana di? Ya, dari Mafarot. Mafarot. Dari Mafarot. Oke. Mungkin itu yang kita takutnya situ. Takutnya situ karena kalau sawit itu buka, berarti sumur begini atau kali-kali sudah hancur. Kami ini tidak punya uang, tidak sebagai pejabat,
untuk kita bisa beli air dari toko, dari kota sana. Dari alam ini saja. Ini kita punya di alam ini. Sagu. Ya. Orang Papua menyebut hutan adalah mama karena itu kehidupan tersedia di sana. Kita bisa membayangkan kalau seorang anak hidup tanpa mama, sumber kekuatan, sumber inspirasi, sumber pengetahuan, terlebih ada perlindungan, ada naungan kasih sayang, ada hubungan emosional, ada kepemilikan yang kuat. Anak dengan mama kan itu kepemilikan yang kuat. Terpisah oleh karena kematian, tapi sepanjang dia hidup itu hubungan yang sangat kuat. Tidak hanya pohon sagu, hutan Papua menyimpan kekayaan alam endemik dan beragam. Terdapat puluhan ribu jenis tumbuhan lainnya dan ratusan jenis hewan di dalamnya. Inilah sumber kehidupan masyarakat adat Papua. Ada jejak. Iya, ada jejak. Jejak apa? Jejak kakinya lagi. Mana dia? Yang mana jejaknya? Biasa Kasih lihat. Ada. Oh itu. Jejak Ini- apa itu apa? Babi. Oh babi. Hmm. Ini jalur babi berarti. Iya, jalur babi. Ada jejaknya. Sampai ke situ. Oh berarti cari dulu jalurnya baru pasang Iya, di situ. begitu. Ditarik begitu. Warga berburu hewan dengan cara memasang jerat. Ada situ. Tidak lah, injak aja dulu. Bikin saya dapat contohnya itu. Nah, contoh setelah lewat. Nah, injak. Kalau dia lewat, Injak langsung begini. Maksudnya langsung tabrak aja ya? Oh. Baru nanti dia gelantung di sini saja ya. iya nanti dia entah di pohon-pohon ini diputar nanti Biasa dilingkar juga gitu. total lingkar. Setelah jerat terpasang, warga pulang dan menunggu hasilnya 5 hari ke depan. Selesai, Selesai. bakar selesai, sudah langsung campur dengan pecing, garam, langsung makan. Jadi hanya garam saja yang beli ya. Iya, Yang lain sisanya tinggal ambil hutan. iya. Oh, ini motor nggak tanam siap, Brek. Orang Papua selalu bilang, tidak ada tanah, tidak ada hutan tanpa Tuhan. Itu artinya sejengkal tanah apapun di atas tanah ini ada pemiliknya. Ada orang Papua juga biasa bilang tanah itu kehidupan kami. Tanah itu mama. Karena dipahami bahwa itu memberi kehidupan. Dan ada simbol-simbol tentang itu. Kehidupan yang dimaksud tidak hanya perihal pangan, melainkan tanaman-tanaman yang juga berfungsi sebagai obat. Daun ini sudah untuk rawat anak kecil yang di kurungan, dia ibunya sampai selama 10 hari. Diapain gitu? Ah, Diapain? untuk melahirkan itu. Melahirkan, setelah melahirkan jadi Serta melahirkan tuh ambil daun ini yang ganti air panas tuh, tong raw di api.
Sampai selesai itu tindih serau anak kecil juga. Anak kecil. Sampai pusatnya putus. Pusat putus. Tindis dia pusat saja sampai dia kering, dia putus sendiri. Terus ibunya sampai perutnya sudah tidak ada apa-apa, kotoran lagi. Sudah 10 hari dia bisa keluar. Tinggallah dalam kurungan. Karena Tom punya tradisi tuh, kalau Tom di dalam kurungan, tidak bisa laki-laki yang masuk ke apakah. Tom perempuan sendiri. Ini tadi dipatahkan karena nanti dapat keluar. Ah, ini sudah yang di obat. Ini aku lagi mata kok. Batuk kosa macam asma. Iya. Ya, tali ini kalau kita minum obat yang dari yang dari rumah sakit, kalau tidak berubah itu pakai alam. Makanya kita simpan tempat itu, jaga baik. Juga ada pohon-pohon yang tidak bisa ditebang, maka hutan ini dia bermanfaat. Ada banyak sekali benda-benda yang juga tanaman-tanaman yang masih tersimpan, yang kita masih pakai sebagai obat-obatan. Ada pohon-pohon, ada tali, daun, itu semua digunakan. Karena itu yang kita alam ini kita jaga karena itu. Hubungan antara masyarakat adat dengan hutannya tidak hanya sebatas sebagai sumber penghidupan. Maria adalah salah satu warga suku Afsia. Bersama mama lainnya, mereka membuat tas tradisional yang biasa disebut noken sambil melantunkan sebuah syair. Jadi noken itu dia lahir bersamaan dengan hubungan perempuan dengan hutan dalam konteks pengelolaan hutan untuk pemenuhan kebutuhan keseharian. Jadi memang noken dia tidak terlepas dari yang tadi. Hutan, kebun, noken, dapur. Itu satu lingkaran aktivitas perempuan yang kemudian memberikan inspirasi. Kita harus buat wadah untuk membantu kita dalam aktivitas berkebun tadi. Jadi bisa jadi hutan habis juga mungkin saja noken juga berhenti pegiatnya yang menganyam. Kehidupan antara masyarakat adat dengan hutan yang dulu baik-baik saja, kini terancam. Dalam 20 tahun terakhir, tutupan hutan di wilayah Sorong Selatan hilang seluas 30.000 hektar. Hampir 9.000 diantaranya untuk perkebunan kelapa sawit oleh 3 perusahaan, yaitu PT Permata Putra Mandiri, PT Putra Manunggal Perkasa, dan PT Varia Mitra Andalan. Tidak cukup sampai di situ, beberapa perusahaan juga berencana mengkonversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Salah satunya adalah PT Anugrah Sakti Internusa, perusahaan yang mendapatkan konsesi seluas 14.000 hektar di wilayah Distrik Konda, di mana area itu tidak hanya merampas wilayah adat milik suku Afsia, melainkan juga 3 suku lainnya, yakni suku Gemna, Nakna, dan suku Yaben. Situasi ini mendorong berbagai lapisan masyarakat untuk berjuang mempertahankan wilayah adatnya. Salah satunya adalah Sopice Sawor yang saat itu menjabat sebagai Kepala Distrik Konda. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa kami masyarakat Distrik Konda, bukan Distrik Konda saja, Distrik Teminabua. Kami memang dengan tegas kami menolak. Dengan adanya perusahaan kelapa sawit ini sangat kami masyarakat pada umumnya ke depan mau hidup di mana? Anak cucu kami. Jadi kami minta buat DPR, Bapak Ibu tolong untuk perhatikan kami masyarakat. Bapak Ibu dipilih oleh masyarakat. Jujur saya bergerak sekali. Semua saya harus fasilitasi karena demi masyarakat. Hutan adalah tong punya mama. Kalau hutan ini habis, sayang kita mau kemana?
Jujur waktu itu saya berpikir bahwa jabatan tuh hanya sebentar ya. Kalau hari ini saya karena bicara tanah, saya turun dari jabatan. Tapi kalau masih Tuhan pakai saya, pasti ke depannya Tuhan akan berikan jabatan lagi buat saya. Jadi saya tidak berpikir soal jabatan. Jabatan itu sebentar saja. Tapi tanah ini adalah milik kami bersama. Ia pun memfasilitasi pertemuan warga ketika perusahaan PT Anugerah Sakti Internusa hendak sosialisasi di Kampung Bariat. Seketika 2 hari mereka mau turun, saya rapat dengan masyarakat toko-toko yang ada di Bariat dan Manele. Bahwa apakah masyarakat siap menerima ini? Masyarakat menyampaikan bahwa mereka tidak terima. Akhirnya saya menyampaikan bahwa nanti besok pihak perusahaan ada, masyarakat buat aksi. Dan hari itu mereka buat pernyataan sikap semua untuk menolak. Yang terdiri dari 4 suku. Dengan tegas. Menolak kelapa sawit. Oleh PT asing. Di tanah kami. Distrik Konda. Kenapa dari kota Papeda dari mana ikut hadir? Hadir tapi bupati harus hadir. Iya. Gubernur harus hadir. Wakil presiden hadir. Maka itu kami hari ini minta maaf dari masyarakat 2 distrik Temenaban, distrik Konda. Kami hari ini distrik Wayir. Kami minta bupati, gubernur hadir. Baru kita bicara. Kami mau terima atau tidak pun tergantung kami. Pasti izinnya sudah ada, tapi izinnya saja mungkin sebatas pemerintahan di atas. Kalau ke sini kan belum ada. Waktu dia ada, tahun 2021 kemarin dia ada, tapi masyarakat ini tidak mau terima. Masyarakat hukum adat itu tidak mau. Don tidak mau kalau di wilayah besar. Maka sebelum orang masuk, itu orang bikin demo dan bikin aksi situ. Tenda-tenda ya tenda jadi ke kursi suka sepatah. Suruh pulang. Sampai hari ini. Masyarakat punya hak untuk aspirasi yang sekarang kita sekian sama-sama. Mohon tenang, ya, mohon tenang. Berdasarkan amanat instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018, pemerintah provinsi dan daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi mengevaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Hasilnya ditemukan beberapa pelanggaran. Di antaranya adalah iup keluar tanpa memiliki izin lingkungan dan iup kedaluarsa. Berdasarkan hal tersebut, Bupati Sorong Selatan mencabut iup dan izin lokasi 4 perusahaan, salah satunya milik PT Anugerah Sakti Internusa. Terlepas dari izin yang bermasalah, hutan milik masyarakat adat tidak seharusnya diberikan kepada perusahaan. Sebab masyarakat adatlah yang akan menanggung dampaknya. Ada berbagai macam aspek ya, dampak dari konversi hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Nah, misalnya aspek sosial ekonomi. Jadi sebelumnya masyarakat adat sangat tergantung dengan hutan sebagai sumber mata pencarian dan sumber pangan mereka. Di sana mereka bisa mendapatkan sagu, mereka bisa berburu, mendapatkan hewan-hewan liar yang ada di sana. Mereka pergi ke sungai untuk mendapatkan ikan. Mereka juga meramu hasil hutan untuk mendapatkan, termasuk mendapatkan tanaman untuk obat-obatan. Tapi begitu ada perusahaan perkebunan kelapa sawit dan menghabiskan kawasan hutan setempat, mereka akan kesulitan. Nah, kalau dari segi lingkungan, karena deforestasi ini kan menghilangkan hutan dalam skala luas gitu loh. Nah, kita lihat misalnya saat ini akibat dari deforestasi, misalnya terjadi pendangkalan di kawasan di sepanjang sungai yang berada di sekitar kawasan
kawasan perkebunan kelapa sawit yang kemudian mengganggu ekosistem di sekitarnya. Ini sudah kan? Memancing mungkin tidak bisa lagi dilakukan oleh Julian Karet jika pendangkalan sungai terjadi. Iya, hasil bantuan tergantung kita ini. Kalau mau ya jual-jual, kalau lewat laut kita bawa ke TMI kita jual. Temenabuan dulu kita jual ikan Temenabuan. Masih Temenabuan masih jadi distrik kita camat itu. Jualannya harganya murah sekali, mulai dari 3.000, turun 5.000, 7.000, sekarang baru udah lebih mahal lagi. Kalau jual di pasar, ikan Temenabuan sekarang sudah 50.000. Itu 1 ekor saja, kalau 1 ekor yang besar itu 100. Kan pembeli yang lain itu datang ambil lagi itu dan beli itu. Kan bapak orang mungkin lepas 50, mungkin dia tambah lagi. Pasti dia cari keuntungannya sedikit saja. Jadi kita punya hasil ini, laut darat ada di kami. Sementara akibat dari pendangkalan sungai sudah dirasakan masyarakat di Kampung Udagaga, Distrik Kokoda Utara, Kabupaten Sorong Selatan, yaitu banjir. Ini Bapak langsung sampaikan mewakili 3 kampung. Uka, Udagaga, Kayu Biru, Adona. Ini kami masyarakat 3 kampung kena musibah. Musibah banjir. Kami punya orang tua, tete, nenek, mereka cerita ke kami belum pernah hal ini terjadi. Nah, ini baru pertama kali terjadi di kami UK. Meski aktivitas perkebunan sawit berdampak kerusakan ekologis, namun pembukaan hutan terus dilakukan. Sejak tahun 2001, sekitar 1 juta hektar tutupan hutan hilang di tanah Papua. Sementara sekitar 250.000 diantaranya untuk perkebunan kelapa sawit oleh 39 perusahaan. Jumlah ini hampir setara dengan 4 kali luas kota Jakarta. Jadi saat ini hutan di Papua sedang menghadapi tekanan dan ancaman oleh kebijakan dan pemberian izin dari pemerintah nasional maupun di daerah untuk usaha-usaha seperti perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, HPH, pertambangan. Ini kemudian menimbulkan masalah serius terkait dengan hak-hak masyarakat adat karena keberadaan perusahaan-perusahaan ini itu hadir tanpa restu dari masyarakat adat setempat. Jadi pemerintah menerbitkan izin tanpa ada persetujuan dari masyarakat adat setempat. Di tengah gempuran deforestasi yang terjadi, ada warga yang masih berupaya untuk mempertahankan hutannya. Ia adalah Laurina Klagaf, warga Kampung Ninjemur, Distrik Moisigin, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Ya, mana izin masuk Melaka be. Jadi Melaka pelaya. Tanya ko. Mana tintol ko adalah ya mia nansu Melaka be inbo. Sawit bo be inbo, batu bara be inbo mia. Sawa be inbo. Au begi ya. Teta gitain nai gini nyam adalah ya ame hidup ya lama ko. Tejak kalau sini kena dapat tai kita be. Au ya mak magi. Ya lama be. Sini mia. Beo sumla sa wa so, mla sa wa sini so ah. Tata tahan telem la ko. Ka sa ya ke jine sumla ka ple sa wa so.
Matarunan jumlah sawa wow. Mau bencana. Laurina bertahan bukan tanpa alasan. Jika dilihat dari citra satelit, ini adalah Dusun Sagu milik Marga Klagaf. Dan ini adalah area izin usaha perkebunan kelapa sawit milik PT Inti Kebun Sejahtera. Jika diperhatikan, sebagian Dusun Sagu milik Marga Klagaf ini sudah masuk area izin usaha PT Inti Kebun Sejahtera. Dalam 20 tahun terakhir, perusahaan ini memiliki catatan telah mengubah hutan sekitar 5.000 hektar di tanah Papua. Menurut masyarakat dan organisasi masyarakat sipil menyuarakan hal-hal yang terkait dengan pemberian izin, utamanya dalam perspektif hak asasi manusia, terlebih dahulu harus mendapatkan restu dari masyarakat. Itu lewat prinsip-prinsip free prior informed consent. Nah, tapi yang kita lihat sekarang dengan kebijakan yang baru, ya perusahaan maupun pemerintah belum ada konsultasi dengan masyarakat, cukup dengan memenuhi administrasi persyaratan mendapatkan izin dan membayar kewajiban, kemudian mereka boleh memperoleh yang dulunya yang disebut sebagai izin lokasi gitu loh. Gitu. Ini masalah serius saya kira. Tantangan terbesar masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adat itu adalah karena juga tidak ada kepastian hukum dari negara, ya, dari Indonesia saat ini. Selalu berada dalam posisi yang paling lemah. Karena pertama tidak ikut memutuskan kampungnya itu apakah akan jadi tambang, apakah akan jadi HPH, apakah akan jadi bandara, atau mungkin akan dijadikan food estate misalnya sampai saat ini. Di masa lalu sampai sekarang pola-pola ini sama. Selain Dusun Sagu milik Marga Klagaf, ada sekitar 1,3 juta hektar tutupan hutan yang juga terancam hilang. Sebab area ini sudah memiliki izin perkebunan kelapa sawit dan telah mendapatkan izin untuk pembukaan area hutan. Jika ini terjadi, deforestasi akan semakin masif terjadi. Deforestasi sendiri menyumbang sebanyak 11% dari emisi gas rumah kaca terhadap krisis iklim global. Deforestasi juga menyebabkan masyarakat adat semakin kehilangan hak atas wilayahnya. Demi menjaga hutan dunia yang tersisa, serta menghormati hak masyarakat adat, Uni Eropa menerbitkan satu kebijakan, yakni European Union Deforestation Free Regulation atau EUDR. EUDR mengatur komoditas tertentu yang akan diimpor atau dijual ke pasar Uni Eropa tidak boleh berasal dari wilayah deforestasi sejak Januari 2021. Komoditas yang diatur adalah kelapa sawit, coklat, karet, kayu, kedelai, kopi, dan hewan peternakan. Pertama itu adalah bahwa yang paling penting ya, hutan yang didefinisikan oleh EUDR itu adalah hutan yang rimba raya itu, tutupan, atau intinya adalah tutupan. Dia tidak peduli bahwa statusnya itu adalah sudah menjadi, misalnya contoh kalau di Indonesia kan ada area penggunaan lain, atau kawasan hutan yang sudah dialihkan ke untuk izin dan lain-lain. Ketika satelit atau database yang dimiliki oleh Uni Eropa itu melihat bahwa itu posisinya adalah tutupan, itu akan dikategorikan sebagai hutan. Namun, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menolak komitmen EUDR ini. Jadi sebenarnya penolakan-penolakan yang dilakukan atau yang dilontarkan oleh beberapa kementerian, saya mau menempatkan itu sebagai hal yang pada banyak sisi itu berlebihan dan justru disayangkan, karena sebenarnya kalau kami sendiri misalnya atau bahkan banyak pihak juga ya melihat EUDR ini justru harus bisa dijadikan momentum sebagai
ruang untuk mengimprove atau meningkatkan tata kelola komoditas-komoditas penting yang ada di Indonesia sendiri. Bahwa komoditas yang ada di Indonesia ini itu harus sudah bebas dari deforestasi. Deforestasi di Indonesia itu harus dihentikan. Itu yang harus dipakai. Ya, mestinya karena di Indonesia kan kita punya regulasi yang mengatur tentang urusan tentang hutan itu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, termasuk mereka punya kewenangan untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan adat yang mereka klaim. Jadi mestinya KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu membuat putusan ya atas permohonan masyarakat, atas suara masyarakat untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak-hak mereka atas tanah dan hutan adat di wilayah adat mereka. DPR wajib mengesahkan undang-undang masyarakat adat. Karena melindungi masyarakat adat itu bukan hanya melindungi masyarakat adat, tapi melindungi bumi kita, ibu bumi kita, dan melindungi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi dan generasi yang akan datang. Ini di sini. Ada tempat ini. Saya sudah. Pasca pencabutan izin Julian Karet dan masyarakat adat subsuku Afsia tidak hanya berpangku tangan. Mereka aktif bergerak demi mendapatkan pengakuan hak atas hutannya. 01 derajat. Oke, 32 menit. Salah satunya adalah pemetaan wilayah dan potensi alam yang ada di hutan. Itu sudah nyamuk nih, bergerak dari tempo. Selain itu, mereka terus mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan peraturan daerah tentang perlindungan masyarakat adat. Tidak hanya di tingkat lokal, perjuangan masyarakat terus dilakukan hingga ke tingkat nasional. Mereka berangkat ke Jakarta untuk audiensi dengan DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya mendesak untuk segera menetapkan hutan adat milik mereka. Saya bisa menekan lagi Mbak Nurul. Hutan adalah tempat kehidupan kami. Saya bawa keberadaan saya datang sama Bapak Nurul hari ini. Tolong jawab dan segera dikembalikan kepada masyarakat itu. Kami undang dari setiap marga dengan tua-tua adat datang hadir di kami di pagi hari ini. Hingga kabar baik menghampiri masyarakat adat subsuku Afsia di Kampung Bariat. Untuk hari ini kami naik ke pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyerahkan SK adat kita kembalikan ke masyarakat adat. Juni 2024. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan memberikan SK pengakuan wilayah adat kepada 7 subsuku yang berada di Sorong Selatan. Salah satunya kepada subsuku Afsia. Julian Karet dan Maria Kemerai berencana menghadiri acara penyerahan itu. Bersama warga lainnya, mereka menuju ke lokasi acara yang berada di Teminabuan. Selanjutnya diberikan kepada subsuku Afsia. Penyerahan surat keputusan pengakuan wilayah adat diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan Cenau. Yang berikut itu sudah
Saya rasa kecewa. Masyarakat adat bukan saja bapak orang suku Afsia sendiri. Pasti semua yang datang dari suku kami kesal. Kami rasa macam kehilangan kah. Yang tujuan kami bilang, Bapak Bupati sendiri sampai di tempat. Tidak bisa atasnamakan itu. Kalau atasnamakan untuk kau batal pergi rapat di DPR dorang kah, KP, pejabat mana di kantor mana itu, baru kau tinggal sudah. Tapi kalau kembali ke masyarakat, kau harus ada. Penyerahan SK juga pernah terjadi di Kabupaten Sorong. Bahkan, Bupati Sorong mencabut 4 izin perusahaan sawit di tahun 2021 untuk dikembalikan ke masyarakat adat. 3 perusahaan menggugat Bupati ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jayapura. Hasilnya, PTUN Jayapura menolak gugatan itu. Tak terima dengan putusan PTUN Jayapura, perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT Tun Makassar. Hasilnya, banding dikabulkan. Perusahaan menggugat kembali dan meminta pembatalan pencabutan izin usaha di PTUN Jakarta. Masyarakat subsuku Moy Sigin melawan dengan mengajukan diri sebagai tergugat intervensi di PTUN Jakarta pada Desember 2023. Namun, hakim menolak. Mei 2024, Victor, perwakilan dari masyarakat adat Moy Sigin, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, ia juga melakukan aksi di depan Mahkamah Agung bersama dengan perwakilan masyarakat adat suku Auyu. Saat ini, suku Auyu juga berhadapan dengan pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin lingkungan seluas 36.000 hektar kepada PT Indo Asiana Lestari. Kami datang di sini menuntut keadilan dan kepastian hukum ke Mahkamah Agung untuk bagaimana memberikan kepastian hukum kepada kami masyarakat adat. Karena tanah-tanah kami dirampas oleh investasi perusahaan sawit. Jadi kalau misalkan negara tidak mengakui kami sebagai masyarakat adat, kami pun tidak mengakui negara. Aksi ini menyita perhatian warganet. Tagar All Eyes on Papua ramai diberitakan dan disuarakan melalui media sosial. Beberapa pejabat negara juga merespon hal ini. Kami pada prinsipnya sesuai dengan tugas, yaitu untuk mempersiapkan lahan. Pada prinsipnya adalah kami ingin meyakinkan jika memang sudah ditetapkan, dan tentunya saya yakin Bapak Presiden Jokowi juga selalu mengedepankan pendekatan yang humanis, tidak boleh atas nama pembangunan infrastruktur atau atas nama pertumbuhan ekonomi kemudian meniadakan hak-hak masyarakat adat. Kita ke depan tentu di dalam pembangunan harus ada komunikasi antara Pemda dengan kepala-kepala adat dan masyarakat, sehingga tidak terjadi semacam konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini. Ketika hutan primernya tidak boleh dibuka lagi jadi sawit, memang kita juga sambil jalan sedang memproses untuk menjadi hutan adat, gitu loh. Bagi kami, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mereka sungguh-sungguh untuk menjalankan komitmen dan kebijakan yang terkait dengan upaya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat.
Kini masyarakat adat suku Afsia terus melawan untuk memastikan hutan adat mereka tetap terjaga. Menjaga ketersediaan pangan untuk kehidupan, termasuk untuk kehidupan seluruh umat manusia dan juga alam semesta. Pemerintah harus buat hal yang bagus. Kalau tanah kita tidak bisa diizinkan untuk perusahaan. Dan harapan kami SK yang kemarin dia harus buat baik-baik sampai dia akan bagus. Jadi kita kalau korupsi kembali gitu, kalau tidak baik kita bakal kembali ke atas. Jadi mari hutan yang ada kami kelola secara lokal. Ada sagu kita kelola tokok sampai menghasilkan sagu. Kita bisa jual, mendatangkan uang. Bukan sawit yang bisa mendatangkan uang buat kita. Jadi ingat itu, mari tuh sama-sama jaga tumpu hutan. Karena hutan adalah mama, hutan pemberi kehidupan bagi kami semua. Sawitnya kan mendukung sedikit pun tidak bisa. Kalau mereka masuk, Bapak perintahkan semua orang ini pegang tombak, pegang parang seperti Bapak pegang nih. Tombak ke bunuh mati. Biar kau tentara kah, kau bupati Sorong Selatan kah, bupati siapa kah, presiden siapa kah, distrik mana kah, kepala kampung mana mau jual gabung dulu di pemerintahan ini. Saya toko siap aja untuk tombak ke bunuh. Kami siap. Tanah kami tidak akan kasih. Kami